17+8 tuntutan rakyat adalah aspirasi yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang diberi batas waktu selama 7 hari atau seminggu, tepatnya pada 5 September 2025. Pada 17 tuntutan rakyat terdapat 6 poin utama aspirasi rakyat untuk pemerintah. Antara lain tugas Presiden Prabowo, tugas Dewan Perwakilan Rakyat, tugas Ketua Umum Partai Politik, tugas Kepolisian Republik Indonesia, tugas Tentara Nasional Indonesia, dan tugas Kementerian Sektor Ekonomi. Sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan batas waktu 1 tahun lamanya hingga 31 Agustus 2026. Tuntutan tersebut berdasarkan hasil rembukan jutaan suara rakyat dan desakan dari berbagai organisasi masyarakat sipil serta lembaga hukum. Bagaimana reaksi dari anggota DPR RI atas tuntutan rakyat ini? Sudah bersama saya Wakil Ketua Balik DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, kalau misalkan kita lihat kemarin-kemarin tuntutan masyarakat 17+8 ini, mereka tuh sebenarnya inginnya apa gitu? Menurut saya ya yang merumuskan ini adik-adik dan masyarakat ya cukup cerdas gitu ya, dan isinya juga sebetulnya bisa mengarah kepada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Entry point untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang lain. Untuk hasil pertemuan dengan peserta aksi ini apa, Bang? Nah, karena waktu itu ada deadline yang 17 5 September. Ya. Kalau dibagi-bagi ya, kita clustering yang 17 itu kan 3 yang sebetulnya tuntutan langsung ke DPR. Ya. Nah, dan itu langsung dijawab sebelum tanggal 5 itu. Jadi pertama pimpinan DPR dan kita semua merespons ya apa yang disampaikan oleh atau aspirasi yang disampaikan itu. Kemudian adik-adik mahasiswa diterima oleh pimpinan DPR. Kemudian mereka sampaikan langsung aspirasi itu. Nah, yang berkaitan dengan soal DPR itu pimpinan kemudian mengundang pimpinan fraksi, lahirlah 6 poin itu. 6 poin. Ya, 6 poin yang kemudian untuk dalam penting sementara sampai tenggat waktu itu menjawab apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman adik-adik mahasiswa dan masyarakat secara umum. Langkah selanjutnya dari teman-teman anggota Dewan setelah 6 poin yang sudah berusaha untuk dijalankan, apa Bang? Memang dibagi-bagi. DPR tuntutannya apa, terus kemudian pemerintah, TNI, Polri, partai politik, kan gitu ya. Nah, itu sebetulnya walaupun tidak langsung, itu kan terkait dengan tugas dan fungsi pokok dari DPR. Katakanlah misalnya ada tuntutan kenaikan upah buruh yang diminta oleh adik-adik dan masyarakat itu terhadap pemerintah. Dalam prosesnya, dalam pengambilan keputusan lah katakan
ada kenaikan itu. Tentu kan nanti ada pembicaraan dengan DPR, ya, pemerintah, pasti berhubungan. Yang kedua misalnya soal pembentukan tim investigasi yang independen. Di hari Senin yang lalu teman-teman Komisi 1 misalnya udah rapat kerja dengan Panglima TNI. Sama juga dengan teman-teman di Komisi 3 juga seperti itu. Waktu rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia, mereka juga sudah mulai menyinggung itu. Saya mau sampaikan bahwa semua 17+8 itu menjadi catatan penting buat kami di DPR, ya, dan sekaligus introspeksi, ya kejadian kemarin itu introspeksi buat kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Anggota DPR RI itu digaji oleh uang rakyat, begitu ya. Dan seharusnya mereka mendengarkan suara hati rakyat. Tapi ada narasi yang dengan lirih, mereka menyatakan kenapa harus ada korban jiwa untuk mendengarkan suara hati rakyat, begitu Pak? Kita semua prihatin ya dengan kejadian kemarin, dan saya kira tidak ada yang mau lah ada korban satu jiwa. Satu jiwa pun itu terlalu mahal ya. Tentu itu menjadi penyesalan kita semua ya. Mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Saya atas nama teman-teman DPR minta maaf ya kalau selama ini ada pernyataan tindak tanduk itu ya, terus kemudian perilaku yang dianggap tidak berkenan. Termasuk juga kalau selama ini misalnya masyarakat menilai kinerja kami belum optimal. Tolong dipahami bahwa kami selama ini jangan dianggap juga tidak kerja. Kami selama ini berupaya semaksimal mungkin melakukan tugas kerja dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat, sebagai pembentuk undang-undang, terus kemudian sebagai penyusun anggaran dan juga pengawasan. Kan selama ini juga berjalan ya, lahirnya beberapa undang-undang, yang dimana undang-undang itu kan sebenarnya lahir sebagai regulasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita gitu. Ya. Tapi dari tuntutan 17+8, apakah positif akan merealisasikan ataupun akan memenuhi permintaan dari masyarakat? Jangka pendek DPR sudah menunjukkan ya, kalau kali yang kemarin jadi perdebatan soal tunjangan perumahan langsung. Yang tadi awalnya memang itu disiapkan untuk 1 tahun, tapi kita merespon cepat, pada akhirnya per 31 Agustus itu sudah tidak ada lagi. Terus kemudian tunjangan-tunjangan yang lain yang kemudian dianggap kemarin terlalu besar juga sudah dikoreksi. Kalau bicara tentang fasilitas dan tunjangan itu sudah kita selesaikan. Dan kemudian yang kedua misalnya soal teman-teman yang kemarin khilaf ya, tindak tanduk yang itu sedang diproses. Ya, ada aduan ke MKD juga sedang memprosesnya, dan kemudian di masing-masing partai politik juga sudah melakukan prosesnya juga. Nah, satu lagi misalnya saya sebagai pimpinan Balek, tadi kami sudah sahkan di rapat antara pemerintah dengan DPR bahwa rancangan undang-undang perampasan aset yang masuk dalam 8 itu sudah kita masukkan di dalam prioritas 2025. Jadi dalam waktu dekat kita akan sudah konsolidasi gitu. Nah, jadi sebetulnya semuanya on progress. Ada memang yang bisa dikerjakan langsung dengan tenggat waktu tertentu, ada memang yang butuh proses, nggak serta-merta gitu harus bisa dikerjakan. Kita perlu koordinasi, kita perlu mengkaji. Ini situasi yang bukan pertama kali terjadi, ini berulang kali, yang di dalamnya juga banyak sekali represivitas, perilaku-perilaku eksesif dari kepolisian yang pada akhirnya paling puncaknya adalah korban nyawa. Gitu.